Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Bapak akan melanjutkan materi minggu kemarin, di mana tentang suhu dan kalor. Jadi materi ini merupakan sambungan ataupun lanjutan materi dari minggu kemarin. Nah, sebelum melanjutkan ke materi ini, Bapak ingin menggarisbawahi terkait hasil kemarin rapat PTS kalian. Jadi kalian harus memastikan mengerjakan semua tugas luring dan juga harus memastikan mengisi absen pada saat daring. Mengisi absen pada saat daring itu merupakan penilaian harian pada saat itu, sehingga ada beberapa di antara kalian yang tidak mengisi absen daring, maka nilainya tidak ada. Jadi silahkan dicek lagi absen harian, karena di dalam absen itu ada resume ataupun ada pertanyaan terkait pembelajaran hari itu. Nah, kalau di tugas luring tentu tugas-tugas yang harus kalian kerjakan silahkan dicek lagi, kalau yang belum ya diselesaikan. Nah, materi hari ini yaitu suhu dan kalor. Kita tahu bahwa saat pandemi ini kalau kita datang ke tempat-tempat pelayanan publik itu tentu akan dicek suhu kita, biasanya menggunakan termogan atau termometer yang sifatnya elektrik, dimana bisa secara sensor mengecek suhu kita. Nah, kemudian apa itu suhu itu? Suhu sendiri merupakan besaran dalam fisika yang digunakan untuk menentukan atau mengukur derajat panas dan dinginnya suatu benda. Kita tahu termometer itu secara umum yang sederhana ada termometer alkohol, air raksa. Secara kekinian sudah banyak, ada yang menggunakan tadi sensor dan sebagainya, tapi prinsip dasarnya menggunakan dua ini, termometer alkohol dan air raksa. Nah, perbedaan dari keduanya kalau bisa dilihat, kalau alkohol itu diberi warna, kalau raksa tidak diberi warna. Kemudian titik bokunya juga berbeda, titik didihnya berbeda. Ada yang mudah, ada yang sukar untuk diperoleh, ada yang murah, ada yang mahal. Kemudian dari segi zatnya sendiri ada yang tidak beracun, ada yang beracun. Itu perbedaan antara alkohol dan air raksa. Termometer dalam kehidupan sehari-hari seperti klinis ataupun sekarang ya masa pandemi, ada yang digunakan untuk bimetal untuk beberapa keperluan teknologi, kemudian dan lain-lain. Nah, prinsip dari keempat skala pada termometer, kalau skala itu berarti jenis termometer yang kita gunakan itu bisa berbeda-beda. Ada skala Celsius yang umum digunakan di Indonesia, kalau di negeri ada Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, kira-kira apa keuntungan dan kelebihan penggunaan skala ini? Silahkan kalian coba searching sebagai salah satu explore terkait kelebihan dan kekurangan penggunaan skala-skala ini. Ini contoh kalau kita ingin merubah dari satu skala ke skala yang lain. Nah, yang kedua yang ingin Bapak jelaskan pada kesempatan ini adalah tentang kalor. Kalor itu adalah energi yang mengalir karena adanya perbedaan suhu dari suatu benda, di mana suhunya itu dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Jadi kalor itu bisa berpindah itu kalau ada perbedaan suhu. Sebagai contoh, kalau misalkan di pagi hari kalian membuatkan misalkan teh manis atau teh kopi, itu kalau kita menggunakan sendok dari logam, maka sendok yang ujungnya awalnya dingin nanti si panasnya itu akan merambat. Nah, itu berarti ada energi yang mengalir. Energi yang mengalirnya itu merupakan dihasilkan karena adanya perbedaan suhu, yang satu suhunya lebih rendah dibanding yang lain. Dan aliran energi itu dari yang suhu tinggi ke suhu yang rendah. Kemudian dalam kalor juga ada satuannya kalori, dimana kalau satuan standarnya itu joule. Jadi ada konversi senilai 1 kalori itu 4,2 joule atau 1 joule itu 0,24 kalori. Ini nanti kalau kalian ingin menghitung nilai kalori pada suatu objek atau benda. Nah, ini percobaan Joule. Joule menyatakan bahwa kalori itu merupakan proses transfer energi karena perbedaan suhu, di mana dia membuat sketsa percobaan seperti ini. Jadi ada sebuah zat
di mana zat itu dimasukkan ke dalam sebuah bejana atau wadah dan tertutup rapat. Kemudian diberi termometer untuk mengukur suhunya. Nah, nanti zat itu di dalamnya itu bisa diputar dengan cara memberi beban pada kedua buah sisi. Jadi kalau bebannya itu turun, maka dia akan berputar. Nanti kita akan lihatkan simulasinya. Nah, dari percobaan ini Joule bisa menyatakan bahwa kalor suatu benda itu ternyata sebanding dengan perubahan suhunya. Artinya kalau perubahan suhunya tinggi, maka berarti kalornya besar. Yang kedua, berhubungan dengan massa benda. Semakin besar massa benda, maka kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan atau mendinginkan benda itu juga semakin besar. Analoginya kalau kalian di rumah memasak air, kalau misalkan masaknya itu 1 liter, 2 liter dengan 3 liter air, tentu waktu pemanasannya akan berbeda. Nah, waktu pemanasan itu menunjukkan bahwa banyaknya kalori yang dibutuhkan untuk memanaskan suatu benda itu bergantung masanya, jumlahnya. Semakin banyak pasti membutuhkan jumlah kalori semakin besar. Yang ketiga, berhubungan dengan jenis benda. Jadi kalau kalian misalkan memanaskan air, kemudian juga memanaskan minyak, dua-duanya zat cair, tapi tentu kalori yang dibutuhkannya akan berbeda. Nah, jenis kalori itu disebutnya nanti kalor jenisnya. Kalor jenis air, kalor jenis es, kalor jenis minyak itu pasti berbeda, sehingga jumlah kalori yang dibutuhkannya pun akan berbeda. Nah, kemudian kalor juga ada pada benda pada saat berubah wujud. Jadi pengaruh kalor pada benda itu kan ada 3. Pertama, kalor itu bisa merubah suhu benda. Yang kedua, kalor bisa merubah wujud benda. Yang ketiga nanti kalor merubah dimensi atau ukuran benda. Nah, kalor ketika merubah wujud benda, maka besarnya kalor itu adalah M kalikan L. Kalau ini dibalik, kalor leburnya itu Ki per M, jumlah kalor per massa. Kemudian kalau untuk mendidih atau mengembun itu kalor uapnya itu Ki per M. Ki ini kalor. Nah, kemudian yang ketiga pemuaian. Pemuaian itu tadi dari 3 pengaruh kalor pada benda, ya yang ketiganya berubah dimensinya. Berubah dimensi itu atau ukurannya itu sebutnya pemuaian. Ada 3, ada muai panjang, muai luas, muai volume kalau pada zat padat. Kemudian zat cair juga bisa, gas juga bisa. Jadi kalau jenis zatnya 3, pemuaian itu padat, cair, gas. Kalau padat sendiri ada 3, ada muai panjang, luas, dan volume. Nah, ini perhitungan atau persamaannya. Kalau pada zat padat, delta L itu perubahan panjang, itu adalah alfa dikalikan L0, panjang mula-mula. Delta T itu adalah perbedaan suhunya atau perubahan suhu. Delta A perubahan luas, delta V perubahan volume. Nah, ada suatu yang menarik kalau khusus pada air. Air itu berperilaku anomali, tidak seperti yang seharusnya. Di mana air itu pada suhu 4-0 derajat, itu volumenya akan naik. Makanya kalau kalian misalkan membekukan air, maka volumenya itu akan membesar. Tapi ketika air itu nanti sudah suhunya misalkan di atas itu, jadi dari 0 naik terus kita panaskan, maka volumenya akan mengecil. Jadi dari suhu 4 derajat ke 0 atau didinginkan, volumenya membesar. Tapi kalau dari 0 dan seterusnya nanti volumenya akan mengecil. Jadi itulah perilaku anomali pada air. Ini pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Ada keping bimetal biasanya pada rel kereta api, penggilingan, pemasangan baja, kemudian landasan jembatan dan sebagainya. Itu beberapa prinsip-prinsip pemuaian yang sering digunakan. Baik, mungkin itu hari ini. Jadi hari ini poinnya akan Bapak ingatkan lagi. Yang pertama, suhu. Itu suhu merupakan ukuran panas dinginnya suatu benda, di mana untuk mengukur suhu menggunakan termometer. Termometer skalanya ada beberapa, ada banyak, tapi yang biasanya diperkenalkan ada 4. Celsius, Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit. Kemudian kalor itu adalah energi yang ditransferkan dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu.
Nah, kalau kalor ini diberikan pada suatu benda, maka akan ada 3 pengaruh. Yang pertama, bisa suhunya berubah. Yang kedua, bisa wujudnya berubah. Yang ketiga, bisa dimensinya berubah. Nah, kalor sendiri itu besarnya dipengaruhi oleh massa benda, dipengaruhi oleh perbedaan suhu atau perubahan suhu yang terjadi. Yang ketiga, jenis zat. Sehingga rumus kalor itu kadang dituliskan Q sama dengan M kalikan C kalikan delta T. Jadi Q sama dengan MC delta T. Nah, kemudian pada saat kalor merubah wujud benda, bukan itu lagi rumus kalornya, tapi ada 2. Kalau melebur, Q sama dengan M kalikan L. Kalau menguap, Q sama dengan M kalikan U. Nah, Bapak kira itu untuk hari ini. Silahkan dieksplor lagi, kerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan silahkan nanti dituliskan di Google Form-nya. Terima kasih. Tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.